Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa kita malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sehat, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan beribadah dalam ibadah doa kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas segala kebaikan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Keadaan yang kami alami saat ini, situasi yang kami alami saat ini tidak akan pernah mengubah akan keberadaan Tuhan, yaitu Engkau tetap baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu, menyatakan pertolongan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Malam hari ini kami akan berdoa kepada Tuhan. Kami akan menaikkan segala puji-pujian kami. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menolong, memimpin dalam ibadah kami malam hari ini. Beri kami kesukaan hati untuk senantiasa boleh terfokus hanya untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, tentu kita mengalami berbagai persoalan, pergumulan yang kita alami. Tetapi di tengah-tengah badai persoalan itu, kita tahu bahwa Allah menyatakan kemuliaan-Nya, Allah menyatakan pertolongan dan pengharapannya kepada setiap kita. Mari kita bersama menaikkan pujian, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan berjanji bahwa Dia yang akan memberikan pertolongan dan pengharapannya kepada setiap kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, saat ku berada di tengah gelombang. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Tuhan kemenanganku. Mari kita akan sama-sama menaikkan segala pokok doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk kerohanian setiap kita jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa boleh meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita juga mendoakan untuk pekerjaan, usaha, pendidikan dari jemaat kita selama pandemi ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan saat ini kami datang berdoa menyerahkan kerohanian kami sebagai umat Tuhan di saat-saat yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah pandemi yang kami alami. Mungkin kami kehilangan pengharapan, mungkin kami sudah bosan untuk menghadapi segala situasi sampai saat ini. Kami mohon Tuhan yang boleh meneguhkan setiap kami, Tuhan yang boleh memampukan kami untuk kami tetap berpegang teguh, tetap memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, dan tetap bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap setia beribadah, untuk kami boleh tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kami juga mendoakan daripada usaha pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan senantiasa akan menolong kehidupan mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka setiap hari. Ada mungkin pergumulan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan mereka. Mohon Tuhan yang senantiasa akan mengaruniakan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka alami dengan usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang mengikuti pendidikan juga, biarlah Tuhan yang juga akan yang menolong mereka, memberikan kepada mereka hikmat, kemampuan, boleh sungguh-sungguh belajar walaupun secara online. Kami percaya Tuhan yang akan memberi kepada mereka kesehatan yang baik sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat kita yang dalam kelemahan tubuh. Kita terus membawa mereka kepada Tuhan. Mereka membutuhkan dukungan doa dari setiap kita. Tuhan yang boleh menguatkan hidup mereka, menghibur mereka di dalam mereka menjalani pergumulan sakit yang mereka alami. Mari kita sama-sama membawa mereka kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan, saat ini kami juga membawa jemaat kami yang terbaring oleh karena sakit. Kami membawa mereka kepada Tuhan. Kami mendoakan mereka, karuniakan kepada mereka kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan, untuk Tuhan boleh menguatkan kehidupan mereka saat ini. Mungkin mereka lelah, mungkin mereka kehilangan pengharapan di tengah-tengah hidup yang mereka alami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang teguhkan, mohon Tuhan yang kuatkan kehidupan mereka, untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Berkati untuk setiap obat yang mereka minum, biarlah Tuhan yang boleh memberkati semuanya itu, boleh memberikan kesehatan, pemulihan kepada mereka. Kau berkati juga tindakan medis yang mungkin mereka jalani saat ini. Tuhan juga memimpin semua, memberkati, campur tangan di dalamnya, itu boleh memberikan kekuatan, itu boleh memberikan pemulihan kepada mereka. Kami terus membawa jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kita doakan untuk proses belajar mengajar yang dijalani saat ini secara online. Ada banyak kendala yang dihadapi di dalam peserta didik ini. Kita terus doakan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan mereka, agar mereka juga boleh mengikuti pendidikan dan proses belajar mengajar ini dengan baik. Kita doakan juga untuk renovasi Sekolah Kristen Kalam Kudus yang akan mulai berjalan, agar boleh dilaksanakan dengan baik
dana yang dibutuhkan kita doakan yang tidak sedikit. Kita doakan agar Tuhan yang boleh menyediakan dana ini dan pembangunan boleh dilakukan dengan baik. Kita doakan juga untuk proses rencana penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022 yang akan segera berjalan. Kita doakan untuk pelayanan di sekolah. Tuhan, kami juga datang berdoa menyerahkan pelayanan di dalam gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami mendoakan untuk secara khusus sekolah kami di dalam rencana akan merenovasi gedung sekolah. Kami mendoakan untuk panitia yang sudah terbentuk, bahkan dana yang dibutuhkan. Mari Tuhan memberkati semuanya ini agar proses pembangunan boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan juga untuk anak-anak yang mengikuti proses belajar mengajar secara online sekarang ini. Ada begitu banyak kendala, kesulitan yang mereka alami, hadapi, tapi Tuhan yang boleh kuatkan, Tuhan yang boleh buka jalan agar segala kendala ini boleh diatasi dengan baik dan mereka juga boleh mengikuti proses belajar mengajar ini dengan baik, bahkan lancar. Kami mendoakan untuk guru-guru yang senantiasa setia untuk mengajar mereka. Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan karuniakan kesehatan yang baik kepada guru-guru ini. Mereka boleh mengajar dengan ketekunan, dengan baik di dalam pelayanan mereka kepada anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 yang akan segera mereka lakukan. Kami tahu bahwa Tuhan juga yang akan memimpin semua ini. Tuhan boleh mengirimkan siswa-siswa kepada sekolah ini untuk dididik di sana, bukan hanya dalam pengetahuan mereka, tetapi juga di dalam iman untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk yayasan, dirpel, bahkan guru dan karyawan yang ada. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, kemampuan, boleh memikirkan dan melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di sekolah ini untuk kemajuan sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk keamanan bangsa kita saat ini. Kita doakan juga untuk masalah-masalah yang ada, masalah ekonomi, masalah penanganan COVID-19 ini. Kita juga doakan untuk kota kita, kota Makassar. Kita mohon juga keamanan bagi kota kita. Kita doakan untuk setiap kita masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita doakan juga untuk pilkada serentak yang akan diadakan pada Desember nanti. Secara khusus di kota kita juga akan mengadakan pemilihan wali kota agar pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga datang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar bahwa begitu banyak masalah pergumulan yang terjadi dalam bangsa kami. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan senantiasa pegang kendali, yang akan memimpin, yang akan memulihkan bangsa kami. Kami mendoakan untuk para pemimpin di dalam bangsa kami. Karuniakan kepada para pemimpin kami untuk mereka boleh memimpin dengan baik. Karuniakan hikmat, karuniakan kebijaksanaan di dalam mereka menangani segala masalah-masalah yang terjadi dalam bangsa kami. Mulai dari masalah ekonomi, bahkan dalam penanganan virus corona yang ada sekarang ini. Kami mohon Tuhan tolong mereka, mampukan mereka di dalam mereka melakukan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang senantiasa bekerja saat ini. Kami juga mendoakan mereka, Tuhan karuniakan kepada mereka kesehatan yang baik. Mereka boleh merawat, memelihara orang-orang sakit yang ada saat ini. Karuniakan kepada mereka hikmat, kedamaian, kemampuan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota tempat kami berada saat ini, kota Makassar. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kota kami, secara khusus pilkada yang akan dilakukan pada Desember yang akan datang.
Kami mohon Tuhan yang boleh memegang kendali, Tuhan yang boleh memimpin semua proses pilkada yang akan dilakukan. Siapapun nanti yang akan terpilih dalam pemilihan ini, kami tahu bahwa Tuhan yang sudah menetapkannya bagi kota kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada bangsa dan kota kami. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang perlu kita sama-sama renungkan malam hari ini, yaitu mengapa kita berdoa. Nah, kira-kira mengapa banyak orang Kristen itu malas untuk berdoa, enggan untuk berdoa? Kebanyakan mungkin akan memiliki alasan yang bermacam-macam. Tetapi mungkin ada yang mengatakan bahwa saya sudah berdoa sekian lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan dari doa saya. Nah, kalau begitu buat apa saya menghabiskan begitu banyak waktu saya setiap hari untuk berdoa? Nah, hal-hal seperti ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berdoa sepanjang kehidupan kita, bertahun-tahun, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita berdoa tetapi badai masalah itu tetap saja datang kepada kita. Kita berdoa tapi situasi yang sulit itu, situasi yang susah itu tetap kita alami. Bahkan itu sepertinya tidak berhenti di dalam hidup kita. Nah, lantas apakah karena Tuhan tidak menjawab doa kita, lalu kita berhenti dan malas untuk berdoa? Nah, apakah karena tidak terjadi sesuatu di dalam doa kita, tidak terjadi keajaiban, Tuhan tidak menolong kita, kemudian membuat kita untuk berhenti untuk berdoa? Tentu jawabannya tidak, saudara. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, mengapa? Nah, doa memang tidak menghilangkan masalah kita. Kita berdoa lalu tiba-tiba masalah itu hilang, masalah itu lenyap. Tidak. Tetapi doa menghilangkan rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita. Doa juga memang tidak menenangkan badai dalam hidup kita, tetapi doa itu menenangkan diri kita dari badai itu. Doa memang tidak mengubah masalah itu, tetapi doa mengubah cara pandang kita terhadap masalah yang kita alami. Jadi intinya bukan kepada masalah yang kita alami itu, masalah yang kita hadapi itu, tetapi intinya persoalannya ialah kepada diri kita sendiri. Nah, ingatlah bahwa doa itu tidak selalu membuat badai masalah itu berlalu, badai masalah itu lenyap dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus sebelum disalibkan pernah mengalami suatu pergumulan yang luar biasa, yang berat, yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-47. Saya akan membacakan hanya ayat 42 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, bagian ini adalah isi dari doa Yesus yang dia naikkan kepada Bapa karena begitu beratnya pergumulan yang dia hadapi sebelum dia akan disalibkan. Sampai-sampai ia menaikkan doa itu sampai 3 kali kepada Bapa. Supaya apa? Agar cawan penderitaan itu lalu daripadanya. Nah, apakah doa Yesus itu melenyapkan cawan penderitaan yang akan dia alami? Tidak. Doa Yesus tidak bisa melenyapkan cawan penderitaan yang akan dia alami. Tetapi doa Yesus memberikan kekuatan yang luar biasa kepadanya, sehingga dia bisa meminum cawan penderitaan itu.
Dia boleh memperoleh kekuatan dari Bapa sampai mati di kayu salib dan melakukan kehendak Bapanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak jemu-jemu dalam berdoa, untuk kita tidak bosan dalam berdoa. Apapun keadaan, situasi hidup yang kita alami saat ini, sekali lagi, bukan hanya untuk mengubah keadaan, mengubah situasi yang kita alami, tetapi yang terutama ialah mengubah hati kita, mengubah pribadi kita. Dan bukan untuk melenyapkan kita dari badai, tetapi untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap kuat di tengah badai persoalan itu. Doa membuat kita tetap kuat. Doa membuat kita tetap tegar di masa-masa yang sulit, agar kita tidak tergoyahkan saat tekanan hidup itu datang menimpa kehidupan kita. Nah, terkadang di saat kita berdoa, ada kalanya memang tidak terjadi apa-apa. Tidak seperti yang kita inginkan. Tidak ada mujizat, tidak ada keajaiban yang dinyatakan kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa doa itu sekali lagi memberi kita kekuatan. Doa memberikan kita pengharapan. Dan doa memberi kita keberanian untuk menghadapi segala perkara. Doa menghapus ketakutan kita. Doa menghapus segala kekhawatiran kita. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan doa kita selama ini? Mungkin kita sudah capek, mungkin kita sudah malas, bahkan mungkin ada yang sudah berhenti berdoa karena begitu beratnya pergumulan yang dihadapi, atau karena doa-doanya tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kembalilah kita setia untuk datang kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada kalanya doa tidak menenangkan badai, tetapi yang pasti doa akan menenangkan diri kita dari badai. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tidak akan bisa berdiri di tengah-tengah persoalan, pergumulan, masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita bisa bertahan, kita bisa mampu berdiri teguh. Itu semua karena topangan kekuatan dari Tuhan sendiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita bersama menaikkan pujian ini, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu pada malam hari ini atas pimpinan pertolongan Tuhan yang boleh menyertai kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Satu keyakinan kami bahwa kekuatan yang Tuhan beri kepada kami itu boleh menuntun kehidupan kami untuk kami tetap bertahan menghadapi setiap badai kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap setia berdoa, setia mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk setia pada jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan kami. Segala doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu pada malam hari ini, kami yakin bahwa Tuhan yang akan menjawabnya dan akan bekerja seturut dengan waktu Tuhan bagi setiap kami. Biarlah segala pujian dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama malam hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan mulai menguatkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan juga yang akan menjaga kami, melindungi kami di dalam istirahat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan menutup ibadah doa kami malam hari ini. Amin. Demikianlah ibadah doa kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.